Halo sahabat-sahabat YouTube, bersama saya Mbi di channel Mbi YouTube. Di kesempatan pertama ini saya akan mencoba merekap cerita yang berjudul Yu-Fei atau lebih dikenal dengan Legend of Fei pada tahun 2020. Serial Legend of Fei sendiri diadaptasi dari novel karya Prince yang berjudul Fei. Fei yang dalam bahasa Cina artinya bandit. Prince sebagai penulis novel tidak banyak diketahui siapa orangnya, namun novelnya sangat terkenal di tahun-tahun ini. Oke, masuk ke serial Legend of Fei yang berlatar belakang pada dinasti Nanbei atau yang lebih dikenal dengan dinasti Utara Selatan yang ada pada tahun 420 sampai 589 Masehi yang sekarang bernama kota Nanjing. Dan apakah tokoh-tokoh dalam serial ini nyata? Menurut Mimin sendiri tidaklah nyata, hanya sebagai cerita fiksi yang berlatar belakang sejarah saja. Sebelum memulai rekap cerita kali ini, saya akan terlebih dahulu mengenalkan tokoh-tokoh protagonis agar teman-teman tidak bingung dalam memasuki rekap cerita Legend of Fei. Yang pertama ada tokoh utama kita yang bernama Zhao Fei atau kerap nanti akan dipanggil A Fei yang diperankan oleh Zhao Lijing sebagai penerus pedang selatan, putri dari Zhou Yitang, jenderal pasukan perdamaian, dan Li Jinrong, ketua dari desa 48. Zhou Lijing mempunyai paras yang cantik dan imut, tentunya sangat bagus memainkan debutnya di serial Legend of Fei. Zhou Lijing juga memainkan serial terkenal lainnya dengan judul Century Endless Love pada tahun 2007 dan Prince Again di 2017 yang filmnya terlaris sepanjang masa dan banyak adegan romantis. Bagi teman-teman yang menyukai romantis, sangat cocok menonton film Prince Again. Nanti di lain kesempatan Mimin bakal mencoba merekap Prince Again ya. Dalam serial ini tokoh utama kita dibantu Wang Yibu, atau kalau di serial Legend of Fei bernama Xiun. Xiun sendiri sebenarnya adalah Xiu Chuan, cucu dari kekaisaran Xiu. Namun kekaisaran Xiu digulingkan oleh kekaisaran Chen dan membuat Xiun sebagai pewaris utama gelang Haitian. Cita-cita Xiun sendiri adalah hidup dengan tenang, menjauhi kekacauan dunia. Akan tetapi Xiun selalu diburu penjahat yang mengincar gelang Haitian. Gelang Haitian yang dimitoskan kabarnya, siapapun yang mendapatkan gelang Haitian bisa menjadi penguasa dunia. Rahasia ini hanya sedikit diketahui oleh para pendekar pada masa Fei, termasuk ibu Fei. Li Jinrong juga tidak mengetahui rahasia di balik gelang Haitian. Dan untuk mendapatkan gelang Haitian, haruslah mendapatkan 6 benda pusaka terlebih dahulu. Apa isi dari gelang Haitian? Untuk jawaban kali ini, Mimin tidak akan jawab dulu, karena kalau di spoiler sekarang, nanti tidak akan seru lagi. Lanjut, ada Li Sheng sebagai sepupu dari Fei dan penerus desa 48. Kerap nanti akan lebih disering dipanggil Shang-Er. Mempunyai sifat yang kurang hati-hati, sering sekali membuat Fei dalam masalah. Tetapi Shang-Er sangat baik terhadap masyarakat. Tentunya sifat inilah yang diwarisi oleh kakeknya, Li Zeng. Shang-Er juga mempunyai strategi jitu dalam menumpas musuh. Ada juga Wu Cucu. Wu Cucu adalah pemegang benda token riak air, anak dari Jenderal Wu Fei. Token riak air adalah salah satu kunci untuk membuka gelang Haitian. Dalam perjalanan menjaga token riak air, Cucu juga kerap menghadapi masalah. Beruntung, Fei dan Shang-Er selalu ada untuk menolong Cucu. Pembukaan film, kita akan diperlihatkan desa 48 sebagai tempat berkumpulnya 48 desa yang berbeda dalam perguruan silat yang didirikan oleh Li Zeng, kakek dari Fei. Dan setelah kematian Li Zeng, Li Jinrong sebagai anak dari Li Zeng menggantikan posisi ketua. Desa 48 yang berada di Gunung Susan dengan dihimpit gunung-gunung, dikelilingi sungai Simu yang lebar, dan dilengkapi oleh formasi benang Tianji, menjadikan desa 48 benteng yang sangat kuat. Di awal scene, kita akan diperlihatkan sekelompok orang menggunakan baju hitam yang memakai topeng, mencoba menerobos masuk ke dalam desa 48 dengan menggunakan tali yang membentang di antara gunung. Tetapi usaha mereka sia-sia
karena di tengah-tengah sungai Simo terdapat banyak sekali benang Qianji. Sedikit informasi tentang benang Qianji. Benang Qianji yang sangat tipis dan kasat mata, tetapi sangat tajam, yang berasal dari Pavilium Mingfeng. Tapi bagaimana bisa Desa 48 mendapatkan benang Qianji? Oke, untuk penjelasan ini saya tidak akan banyak bercerita dahulu tentang benang Qianji, karena nanti ada hubungan konflik di antara Desa 48 dan Pavilion Mingfeng. Setelah itu kita diperlihatkan Si Yun, tokoh utama kita yang kedua, mencoba menerobos masuk ke Desa 48 dengan menggunakan ilmu peringan tubuh yang luar biasa. Walaupun dihadang Ketua Yu sebagai penjaga sungai Simo, Si Yun bisa menerobos masuk ke dalam Desa 48 dengan ilmu peringan tubuh yang luar biasa. Mengetahui hal itu, Ketua Yu yang berjaga di sungai Simo menembakkan petasan, tanda ada orang yang berhasil melewati sungai Simo. Dan kita diperlihatkan Li Jinrong, Ketua Desa 48 sekaligus ibu dari Ave, yang bergegas memerintahkan seluruh tetua desa untuk berjaga. Sheng Er yang memimpin murid lainnya mengejar Si Yun harus kesulitan memasuki hutan terlarang dikarenakan oleh benang Qianji. Ave yang sendirian mengejar Si Yun akhirnya bertemu di tengah hutan, yang membuat Ave hampir melewati benang Qianji. Beruntung Si Yun menyelamatkan Ave dan mengenalkan dirinya sebagai Xiao Mimi. Xiao Mimi artinya Xiao Sisial. Nanti kita akan tahu alasan kenapa Si Yun mengenalkan dirinya sebagai Xiao Sisial. Berganti scene pada malam harinya, Sheng Er mencoba untuk kabur dari Desa 48 dengan melalui sungai Simo. Akan tetapi bukannya berhasil melewati sungai Simo, Sheng Er dikejutkan dan juga hampir terpotong oleh benang Qianji di tengah sungai. Beruntung masih diselamatkan Ave yang membuat mereka sempat bertengkar di tengah sungai. Tetapi keduanya pun tidak berhasil melewati formasi Qianji dan terdesak. Pada momen itu, Si Yun yang berhasil melewati formasi Qianji ikut turun tangan untuk menyelamatkan Ave dan Sheng Er, sekaligus memberitahu jalan untuk keluar dari formasi Qianji. Namun Ave tidak merespon perkataan dari Si Yun dan kembali membuat Si Yun harus menolong Ave untuk yang kedua kalinya. Pada inti formasi Qianji, mereka bertiga pun terdesak. Lian sebagai adik Sheng Er yang mengetahui bahwa kakaknya pergi melalui sungai Simo langsung melaporkan kepada Li Jinrong. Li Jinrong yang mengetahui hal itu bergegas untuk mematikan formasi Qianji. Mereka bertiga pun selamat, tetapi Si Yun berhasil ditangkap oleh Jinrong. Di pinggir sungai Simo, Ketua Yu yang memuji bahwa ilmu peringan tubuh Si Yun yang sangat luar biasa dan tampan, tetapi nasib Si Yun yang kurang beruntung. Si Yun juga menjelaskan maksud kedatangannya menerobos Desa 48 untuk menyampaikan perkataan Jenderal Wang Lin yang memberikan plakat pasukan perdamaian kepada Tuan Gantang atau Zhou Yitang, ayah dari Ave. Tetapi pernyataan itu tidak disambut oleh Jinrong. Di saat yang terdesak, Ave mengalihkan perhatian ibunya dengan memukul Sheng Er agar Si Yun dapat kabur. Sejak saat itu, Ave mendapatkan hukuman dari ibunya dengan tuduhan membiarkan penyusup kabur. Namun pada kejadian itu, Ave tidak merasa bersalah karena Ave menganggap Si Yun telah menyelamatkan dirinya bersama Sheng Er. Ibunya kembali mengingatkan Ave pada kejadian 10 tahun silam tentang keberadaan penyusup yang menewaskan Li Jinfeng. Li Jinfeng sendiri adalah adik dari Li Jinrong dan ayah dari Sheng Er yang dibunuh oleh Shen Tiansu pada kejadian perebutan benda pusaka gelang emas. Gelang emas adalah salah satu kunci untuk membuka gelang Haitian. Li Jinfeng berusaha menyelamatkan Ave kecil yang memakai gelang emas. Namun pedang yang dipukul Shen Tiansu berhasil menembus badan dari Li Jinfeng. Di tengah hukuman Ave, ayahnya Zhou Yitang datang untuk menghentikan Li Jinrong yang terlalu keras menghukum Ave. Scene pun berganti pada Si Yun yang memainkan musik perdamaian melalui seruling bambunya dengan tujuan untuk membuat Tuan Gantang keluar untuk menemuinya.
Tuan Gantang yang mengenal musik perdamaian langsung menghampiri Xion bersamaan dengan Afei, Li Jinrong, Shang-er, dan murid desa 48 lainnya. Di tengah pembicaraan, Xion memberikan plakat pasukan perdamaian pada Tuan Gantang. Namun, Li Jinrong sangat tidak mendukung Zhou Yitang menerima plakat pasukan perdamaian dan pergi meninggalkannya. Oke, sebelum lanjut ke rekap ceritanya, Mimin akan jelaskan dulu tentang pasukan perdamaian dan kenapa Li Jinrong tidak mendukung Zhou Yitang mengambil plakat pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian yang dibentuk pada masa Kekaisaran Xiu yang bertujuan untuk menghentikan peperangan yang terjadi pada masa itu. Dengan semangat menolong yang lemah dan membela yang benar, pasukan perdamaian sangat ditakuti semua orang. Wang Lin sebagai pemimpin pasukan perdamaian sebelum kematiannya memberikan pesan pada Xion untuk menyerahkan plakat pasukan perdamaian kepada Zhou Yitang. Zhou Yitang sendiri adalah pasukan perdamaian yang satu tingkat di bawah Wang Lin, yang artinya setelah kematian Wang Lin, Zhou Yitang harus menggantikannya sebagai pemimpin pasukan perdamaian. Oke, lanjut ke pembahasan alasan kenapa Li Jinrong tidak mendukung Zhou Yitang mengambil plakat pasukan perdamaian. Karena kan ada konflik pribadi antara Jinrong dan Wang Lin. Tetapi Mimin tidak akan spoiler dulu tentang konflik Jinrong dan Wang Lin, karena nantinya akan ada banyak benang penyambung dengan kematian Li Zeng serta menikahnya Jinrong dan Zhou Yitang. Lanjut ke rekap cerita kita. Setelah mendapatkan plakat pasukan perdamaian, Zhou Yitang akan keluar dari desa 48 menuju tempat pasukan perdamaian. Di depan gerbang desa 48, Zhou Yitang sudah disambut oleh Wen Yu. Wen Yu sendiri adalah anggota pasukan perdamaian, satu tingkat di bawah Zhou Yitang. Sebelum kepergian Zhou Yitang, Afei datang untuk menghentikan ayahnya pergi dari desa 48. Namun, Wen Yu menghadang Afei dan terjadilah pertarungan Afei dan Wen Yu. Di akhir pertarungan, Wen Yu berhasil mematahkan pedang Afei, sekaligus menandakan kemenangan dari Wen Yu. Zhou Yitang kembali berbicara kepada Afei bahwa setiap pertemuan adalah awal dari perpisahan, tetapi perpisahan bukanlah akhir dari pertemuan. Xion yang datang memberikan pedang Afei yang patah kembali merasa bersalah setelah Afei mengatakan yang dikatakan ibunya benar. Harusnya Afei tidak menolong Xion, dan Afei pun meninggalkan Xion. Desa 48 kembali ditutup. Di tengah perbatasan desa 48, Zhou Yitang dan Wen Yu dihadang oleh master ke-6 dari Disha yang bernama Tong Tianyin, yang mengingatkan kalau Tong Tianyin dan Zhou Yitang punya konflik pada 10 tahun silam. Pertarungan Wen Yu dan Tong Tianyin pun tidak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Li Jinrong datang dengan ilmu pedang pemecah salju, sekaligus menandakan kekalahan Tong Tianyin dengan terbelahnya senjata pisau kipas milik Tong Tianyin. Perjalanan Zhou Yitang pun kembali berlanjut. Sedikit penjelasan tentang Disha. Disha yang artinya adalah desa penjahat, yang diketuai oleh Shen Tiansu sebagai pemimpin desa penjahat. Disha juga tempat berkumpulnya penjahat-penjahat hebat yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan gelang Haitian. Konflik antara Zhou Yitang dan Tong Tianyin adalah saat perebutan gelang emas yang membuat Tong Tianyin harus kehilangan mata kirinya. Lanjut, setelah beberapa tahun kepergian Zhou Yitang, kita akan diperlihatkan desa penjahat yang menahan Jenderal Wu Fei. Jenderal Wu Fei sendiri adalah teman dari Li Zeng yang memiliki ilmu silat yang hebat serta menyimpan benda token riak air. Token riak air adalah salah satu kunci untuk membuka gelang Haitian. Desa penjahat yang dipimpin oleh Shen Tiansu mengancam Jenderal Wu Fei untuk memberikan token riak air
atau keluarga dari Jenderal Wu Fei akan menderita. Berganti scene, kita diperlihatkan anak dari Jenderal Wu Fei bernama Wu Cucu dan adik laki-lakinya yang membawa token riak air bersama dengan Zhang Qianfei, murid senior dari Desa 48 dan cucu dari Nyonya Tua Wang, sedang menuju benteng kota Hu. Di dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Qiu Tianjin dari Disha. Beruntung Xiun yang mengetahui hal itu memiliki rencana untuk mengelabui Disha dengan seperti terkena virus yang menular. Setelah mereka lolos dari Disha dan berhasil menemui orang dari benteng kota Hu, Xiun pun pergi meninggalkan Zhang Qianfei. Tetapi dalam scene ini Xiun kurang yakin dengan orang dari benteng kota Hu dan berencana mengikuti mereka. Lanjut ke Afei. Setelah kesalahannya melawan Wenyu, Afei sering berlatih di tengah sungai Simo dan dibantu ketua Yu untuk mengendalikan benang Qianji dan sekaligus mengajarkan Afei ilmu dari Pavilium Ming Feng dan meditasi dengan menutup mata. Di akhir latihan, Afei berhasil melewati formasi Qianji sekaligus menandakan ujian akhir untuk murid Desa 48 dimulai. Sebelum memasuki ujian akhir, Mimin akan jelaskan terlebih dahulu agar teman-teman tidak bingung apa itu ujian akhir. Ujian akhir adalah tahap penentu bagi para murid agar bisa turun gunung untuk menyelesaikan misi. Ujian akhir juga bertempatan pada panggung Zeihua. Di panggung Zeihua, para murid memiliki waktu yang ditentukan untuk mengambil minimal satu potong kertas kecil dan satu potong kertas besar. Apa itu kertas kecil dan kertas besar? Kertas kecil yang artinya murid akan menghadapi murid senior dengan menggunakan senjata dari perguruan yang ditantang. Dan untuk mendapatkan kertas besar, para murid akan memilih ketua mana yang akan ditantang di atas tiang kayu. Lanjut, pada kesempatan pertama diambil oleh Shang-Er dengan mendapatkan 14 potong kertas kecil. Dan untuk kertas besar, Shang-Er menantang ketua dari Pavilion Ming Feng, yaitu Kodan, sebagai pengaman Desa 48. Di tengah pertarungan melawan Kodan, Shang-Er terdesak. Beruntung Kodan sedikit ceroboh, yang membuat pedang Shang-Er harus menancap di baju Kodan, sekaligus menandakan kemenangan Shang-Er dengan mendapatkan potongan kertas besar. Lanjut, pada kesempatan kedua yang diambil oleh Afei, dengan terkejutnya seluruh orang yang hadir di tengah panggung Zeihua, dikarenakan Afei yang akan mengambil potongan kertas besar dengan menantang ketua dari Desa 48, yaitu Li Jinrong, ibu Afei sendiri. Pada momen ini kita tahu bahwa kehebatan Li Jinrong sama tingkatannya dengan Shen Tianzu dari Disha. Itulah alasan mengapa semua orang yang hadir di panggung Zeihua terkejut. Dalam pertarungan Afei melawan Li Jinrong, tentunya Afei sangat kesulitan. Ditambah lagi pedang yang dibawa Afei tidak mau keluar dari sarung pedangnya. Di tengah pertarungan, Li Jinrong memperlihatkan ilmu pedang pemecah salju, membuat pedang Afei harus kembali fatal. Afei yang melihat ilmu pedang pemecah salju dari ibunya langsung menggabungkan ilmu pemecah salju dengan teknik dari Pavilion Ming Feng, membuat Li Jinrong sedikit terdesak. Pada kesempatan ini, Afei memanfaatkan untuk mengambil potongan kertas besar dengan ditandai kekalahan dari Li Jinrong. Sedangkan untuk mendapat potongan kertas kecil, Afei dengan mudahnya melempar pedang dari atas tiang kayu yang mengenai potongan kertas kecil tanpa merobeknya. Dengan lolosnya Afei dan Shang-Er, mereka mendapatkan misi untuk turun dari gunung, mencari Zhang Qianfei, yang kita ketahui di awal tadi kalau Zhang Qianfei sudah dibawa oleh orang benteng kota Hu dan diikuti oleh Xiun. Nanti kita akan diperlihatkan kembali pertemuan Xiun dan Afei. Lanjut, setelah itu ibu Afei, Li Jinrong, mengajarkan Afei ilmu pedang pemecah salju untuk menyempurnakan kemampuan Afei.
Berganti scene, Afri yang mendatangi Ketua Yu di Sungai Simo sekaligus memanggilnya guru. Tentunya hal ini disambut oleh Ketua Yu dengan menceritakan sebuah masa lalu Ketua Yu bersama Li Zeng, kakek dari Afri. Di scene ini kita diperlihatkan racun tanaman lopsid. Racun tanaman lopsid adalah racun yang paling unik di dunia. Orang yang terkena racun lopsid akan mati dengan membeku titik nadinya di tubuh. Hanya dengan memakan pil Guinyang, orang yang terkena racun lopsid bisa terhindar dari kematian. Akan tetapi, orang pemakan pil Guinyang harus selalu berada di tempat lembab dikarenakan efek dari obat pil Guinyang yang selalu merasa dehidrasi. Itulah kita tahu mengapa Ketua Yu yang selalu berada di tengah sungai. Selain pil Guinyang, ada satu obat yang bisa menyembuhkan racun unik lopsid tanpa efek samping dehidrasi. Masalahnya, obat itu hanya diketahui oleh Ketua Lembah Obat Besar dan menuliskannya di kitab Lembah Obat Besar. Tetapi tidak ada yang tahu keberadaan kitab obat besar. Lanjut ke cerita, Ketua Yu yang terkena racun lopsid diselamatkan oleh Li Zeng dan membawanya untuk memakan pil Guinyang. Sedikit tambahan, pil Guinyang sendiri hanya akan larut di dalam tubuh setelah dialiri oleh tenaga dalam yang besar. Pada saat itu, Ketua Yu tahu kalau Li Zeng lah yang membantu menyalurkan tenaga dalam kepada Ketua Yu. Dan Ketua Yu berterima kasih dengan ditandai kesepakatan. Ketua Yu akan menjaga Sungai Simo bersama benang Qianji. Dengan ini jelaslah sudah alasan mengapa Desa 48 memiliki benang Qianji dari Pavilion Mingpeng. Berganti scene pada Xiun yang sedang mengawasi orang dari benteng Kotahu harus kembali merasa terkejut dikarenakan orang benteng Kotahu yang meracuni Zhang Qianfei, cucu dan anggota murid Desa 48 lainnya dan membawa mereka ke dalam gunung Siqian. Masih beralih ke Xiun yang mendengar percakapan Hao Lin Tao akhirnya harus tertangkap dan dikurung di dalam gunung Siqian. Gunung Siqian sendiri adalah tempat dari Mu Xiuxiu yang bekerja pada Hou Chanfeng. Mu Xiuxiu sendiri adalah orang nomor 1 hebatannya setelah kematian Li Zeng dan pendekar lainnya. Nama Mu Xiuxiu sendiri sangat melegenda dan ditakuti oleh banyak orang. Nanti pada episode selanjutnya kita akan melihat Mu Xiuxiu akan kalah melawan Shen Tianzu. Padahal Mu Xiuxiu sendiri adalah pendekar nomor 1. Bagaimana bisa? Mimin akan jelaskan di video selanjutnya kenapa Mu Xiuxiu pendekar nomor 1 bisa kalah dengan Shen Tianzu. Lanjut ke cerita, diperlihatkan kepergian Afei, Chang'er, Nyonya Tuawang, dan para murid Desa 48 yang akan turun gunung untuk mencari keberadaan Zhang Qianfei menuju benteng kota Hou. Di tengah perjalanan, Chang'er yang melihat penduduk miskin di perbatasan Desa 48 memberikan sepotong bekal miliknya. Akan tetapi, di desa tersebut sangat ketakutan kepada orang benteng kota Hou. Mereka yang dikira orang benteng kota Hou harus mendapatkan ancaman dari penduduk desa dikarenakan orang benteng Kotahu yang selalu membunuh penduduk desa tersebut. Di tengah konflik, Nyonya Tuawang berusaha meyakini dan menegaskan bahwa mereka bukanlah penjahat, tetapi orang yang berasal dari Desa 48. Penduduk desa pun percaya dan segera diamankan oleh Chang'er ke dalam rumah. Sedangkan Nyonya Tuawang bersama Afei cari penjahat yang membunuh penduduk desa. Dalam pencarian Nyonya Tuawang dan Afei, mereka bertemu dengan penjahat tersebut dan berhasil membunuh semua penjahat tersebut. Pada momen inilah Pedang Selatan yang sudah menghilang 20 tahun silam kembali muncul di dunia persilatan. Dengan munculnya kembali Pedang Selatan serta menandakan petualangan Afei di dunia persilatan pun dimulai. Sekaligus mengakhiri video rekap kita pada saat ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton videonya sampai dengan selesai. Dan saya mengingatkan kembali kepada teman-teman agar tidak lupa memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Karena dengan dukungan teman-teman dapat membantu kemajuan dari channel ini.
Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan klik tombol like dan dislike jika kalian tidak suka. Maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, dan silakan berikan komentar tentang video rekap cerita kita yang pertama kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.